Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita Allah mudahkan untuk bisa menikmati bulan Ramadan. Masya Allah, ini sebuah nikmat yang luar biasa. Maka tema kita kali ini adalah mensyukuri nikmatnya memasuki bulan suci Ramadan. Kita merasa sebuah kenikmatan yang luar biasa karena tidak semua orang diberi kesempatan menemui Ramadan. Ada orang-orang yang tahun lalu masih bersama kita, tapi hari ini sudah Allah panggil. Mungkin kalau kita lihat di berita beberapa waktu yang lalu, saudara-saudara kita yang kena musibah banjir atau tanah longsor, tahun lalu mereka masih bersama kita menikmati Ramadan. Tapi tahun ini banyak di antara mereka yang sudah Allah panggil lebih dahulu menjadi korban dari musibah tersebut. Mereka tidak bisa menikmati Ramadan kali ini. Jadi buat kita, hadirnya Ramadan kepada kita ini adalah pilihan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan rutinitas tahunan semata. Sekali ini adalah pilihan dari Allah Subhanahu wa taala buat kita. Maka tentu saja pas buat kita untuk bisa mensyukuri nikmat diberi kesempatan bisa menikmati Ramadan ini. Dan syukur itu bukan hanya ucapan saja, tapi ada sikap hidup. Ya, paling tidak syukur itu ada 3 hal. Apa saja 3 hal dalam sebagai bentuk syukur itu? Yang pertama, syukur itu disadari dengan hati, didasari dalam hati kita. Penuh rasa syukur diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menikmati Ramadan. Dan yang kedua adalah diucapkan dengan lisan. Ringan lisan ini mengucap kata hamdalah atas nikmat syukur yang Allah berikan, atas nikmat Ramadan yang Allah berikan ini. Dan yang kedua adalah dibuktikan dengan amal. Ya. Kalau kita amal Ramadan itu sangat banyak yang bisa kita lakukan. Ya, di antaranya puasa Ramadan, sedekah, qiyamul lail, tilawah Quran, ya. Nah, ini. Jadi bentuk syukur itu ada 3 tadi. Ya. Disadari oleh hati kita, diucapkan dengan lisan, dan kita buktikan dengan perbuatan. Insya Allah syukur yang seperti ini yang akan Allah tambahkan nikmatnya kepada kita. Sebagaimana Allah sampaikan pesannya di surah Ibrahim ayat ke-7, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la in syakartum la azidannakum. Jika engkau bersyukur, Allah akan tambahkan nikmat Allah untuk kita semua. Dan Ramadan ini adalah momentum syukur buat kita yang paling nyata. Ya. Kenapa yang paling nyata? Karena di Ramadan ini Allah kasih kepada kita paket lengkap nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apa paket lengkap itu? Ini berlapis sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita di bulan Ramadan. Yang pertama adalah nikmat iman. Kita akan di-upgrade keimanan kita oleh Allah Subhanahu wa taala lewat aktivitas puasa. Karena kita tahu salah satu tujuan dari puasa adalah la'allakum tattaqun. Ini dipanggil orang beriman supaya naik level menjadi muttaqin, dan muttaqin adalah derajat tertinggi bagi seorang muslim. Ya, insyaallah. Jadi kita sedang berusaha di-upgrade nih oleh Allah Subhanahu wa taala ini, ya. Yang kedua adalah nikmat Al-Qur'an. Alhamdulillah, Ramadan adalah bulan turunnya Al-Qur'an. Ya. Dan kita berharap di bulan Ramadan ini kita bisa lebih intensif berhubungan dengan Al-Qur'an. Yang biasanya di bulan lain nggak dapat 1 juz 1 hari, yuk berjuang yuk bisa dapat 1 juz 1 hari. Ya. Yang biasa 1 juz coba naikin lagi levelnya. Ya. Karena ini sekali ini bulannya Al-Qur'an dan kita diberi kesempatan bisa menikmati bacaan Al-Qur'an di bulan Ramadan. Yang ketiga adalah nikmat waktu. Maksudnya apa nikmat waktu? Waktu Ramadan itu waktu yang spesial. Tidak sama dengan bulan lain. Jadi di bulan Ramadan, waktu Ramadan itu pahala semua amal-amal kebaikan itu akan Allah lipat gandakan. Ya. Sekali lagi, ini nggak ada di bulan lain yang perlipat gandanya sedahsyat Ramadan. Jadi alhamdulillah ada nikmat waktu Ramadan yang Allah berikan pada kita. Dan yang ketiga adalah nikmat ampunan. Yang keempat adalah nikmat ampunan yang Allah siapkan buat kita. Karena di bulan Ramadan ini pintu taubat Allah bukakan seluas-luasnya. Dan selama 30 hari atau sebulan penuh Ramadan, yuk kita perbanyak taubat kita perbanyak istighfar kita,
semoga saat Allah sedang membuka pintu tobat ini, kita bisa memanfaatkan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Dan yang berikutnya adalah nikmat kebersamaan selama Ramadan. Masya Allah, kita akan kerasa betul nikmat kebersamaan Ramadan ini. Ukhuwah di antara kita kerasa betul. Berbagi makanan, nanti kalau kita mungkin bisa melihat saat buka puasa, banyak sekali yang berbagi makanan. Masjid, musola, bukan cuma itu, di pinggir-pinggir jalan, di perempatan jalan, itu akan banyak pihak-pihak yang ingin mendapat kebaikan lewat berbagi makanan. Ini nikmat kebersamaan yang luar biasa. Lalu kemudian tarawih, Masya Allah, Alhamdulillah ya. Kita jadi semangat tarawih karena kita bareng-bareng ya, ada kebersamaan yang kita kerasa ya. Karena kalau sholat tarawihnya sendirian ya mungkin berat kita ya. Nah inilah, jadi atas rangkaian nikmat ini yang Allah berikan di bulan Ramadan, kita menyambut Ramadan itu sebagai nikmat atau sebagai beban ya, ini pilihannya kembali kepada kita ya. Nah, sebagai bentuk syukur kita kepada nikmat Ramadan ini, mari kita kerjakan 3 poin ini. Yang pertama adalah luruskan niat sejak awal. Luruskan niat. Puasa ini bukan sekedar menahan lapar, tapi puasa adalah upaya kita mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, luruskan niat. Yang kedua adalah persiapkan hati kita. Maafkan orang-orang yang punya salah kepada kita tanpa harus menunggu mereka minta maaf kepada kita. Bersihkan hati ini dari iri, dengki, dan dendam. Yuk, bersihkan, keluarkan itu semua di bulan Ramadan ini. Dan yang ketiga, yuk susun target Ramadan. Target tilawah Quran, target sholat malamnya, target sedekahnya, juga target perbaikan akhlak kita. Siapkan baik-baik di bulan Ramadan ini. Dan ingat, orang-orang yang bersyukur tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Sebagai penutup, bisa jadi ini renungan buat kita, bisa jadi Ramadan ini Ramadan terakhir kita, dan manfaatkan sebaik-baiknya Ramadan ini. Dan semoga Ramadan kali ini membawa perubahan yang lebih baik buat kita dibanding yang sebelumnya. Demikian, jazakumullah khairan katsir, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.